Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman seluruh Indonesia. Pada siang hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Jawa Timur untuk memberikan materi tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan akte wasiat serta peran eksekutor testamen dalam peralihan hak karena wasiat. Ini yang seringkali banyak tidak mendapatkan perhatian. Sehingga pada siang hari ini kita batasi hanya pada pembuatan akte wasiat. Wasiat itu merupakan amanat atau permintaan dari pewaris terhadap harta yang ditinggalkan itu mau diapakan, ya. Jadi pewaris itu mempunyai rencana. Rencana itu dituangkan di dalam bentuk wasiat. Wasiat itu adalah akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Jadi setelah ia meninggal dunia, barulah ada ahli waris. Setelah meninggal dunia, barulah wasiat itu efektif. Oleh karena itu, selama pewaris itu masih hidup, maka pewaris itu dapat dengan leluasa untuk mencabut. Saya cenderung untuk memudahkan pemahaman dalam hal saudara membuat surat wasiat. Syarat wasiat yang saudara perhatikan adalah syarat formil dan material. Formil itu syarat subjektifnya dan syarat mengenai objeknya. Ya. Kemudian apa syarat formil itu? Syarat formil yang saudara harus perhatikan dalam pembuatan wasiat adalah mereka harus berusia 18 tahun, sebagaimana diatur juga di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tetapi apakah cukup dengan memperhatikan usia 18 tahun? Tergantung isi wasiatnya itu. Misalkan contohnya, berusia lebih dari 18 tahun. Tetapi ternyata isi wasiatnya itu memberikan sesuatu kebendaan atau menghibah wasiatkan kepada walinya, menghibah wasiatkan kepada dokternya, menghibah wasiatkan kepada notaris, menghibah wasiatkan kepada karyawan notaris, itu tidak diperkenankan. Berarti syarat formil itu tidak dipenuhi. Oleh karena itu, saudara wajib hati-hati di dalam pelaksanaan atau pembuatan surat wasiat. Yang berikutnya, waktu seseorang itu membuat wasiat, saudara harus yakin bahwa orang itu sehat pikirannya. Ya, saudara harus yakin bahwa pemberian itu kepada orang yang tepat. Saudara harus yakin bahwa dalam surat wasiat itu saudara tidak boleh melibatkan siapapun. Misalkan, ternyata dalam surat wasiat yang saudara buat dalam bentuk akte umum, saudara menempatkan familinya, keluarganya, anaknya, dan lain-lain, sampai 3 derajat keluarga semenda, saudara cantumkan sebagai saksi. Maka wasiat itu mengandung cacat formal. Ya. Artinya apa? Jadi kalau saudara kedatangan klien, dia bersama-sama dengan beberapa orang, saudara harus tanya apa hubungannya, dan saudara harus minta kepada mereka itu untuk meninggalkan ruangan. Sehingga si klien saudara itu mengutarakan wasiatnya hanya kepada saudara pribadi sebagai notaris.
Setelah saudara tahu maksud dan tujuan dan isi dari wasiatnya, saudara harus memberikan nasihat. Setelah nasihat itu saudara sampaikan, kemudian saudara merencanakan draft di dalam surat wasiat umum ini. Saya lompat dulu ke surat wasiat umum. Sehingga pada waktu saudara sudah menyelesaikan draft itu, saudara barulah mengundang saksi. Pada ketika saksi itu hadir, ya, surat wasiat umum cukup 2 orang saksi. Berbeda dengan holografis dan gehim testamen. Nanti kita utarakan. Kalau saksi 2 orang itu sudah hadir, maka pewaris itu harus mengutarakan kehendaknya untuk kedua kalinya. Setelah para saksi itu mengetahui, kemudian saudara sudah membuat draft, kemudian saudara membacakan draft akte itu di hadapan pewaris dan di hadapan para saksi. Kalau itu sudah sesuai, maka barulah ditandatangani. Itu wasiat umum. Ya. Kalau saudara membuat wasiat dengan kata-kata yang harus tegas, konkret, dan tidak bisa ditafsirkan, ya. Selain itu, ada larangan yang saudara seringkali pelajari tentang video kosmis. Jadi memberikan wasiat kepada seseorang tujuannya hanya untuk menyimpan, tidak diberikan. Menyimpan, jadi bukan peralihan kepemilikan, cuma peralihan penguasa dengan tujuan pada suatu saat yang menguasai itu harus menyerahkan kepada keluarga dari pewaris. Itu harus hati-hati karena itu larangan, ya. Kemudian wasiat itu akan menjadi batal atau dianggap tidak pernah terjadi kalau objeknya itu ternyata bukan miliknya dia. Objek yang dimasukkan di dalam surat wasiat ternyata milik ayahnya, ya, milik orang lain, ya, sehingga wasiat itu tidak mempunyai makna. Oleh karena itu pertanyaannya sampai sejauh mana tanggung jawabnya notaris. Kalau notaris tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, tentunya notaris itu bertanggung jawab atas kerugian para ahli warisnya atau kerugian dari pewaris. Pewaris otomatis menderita kerugian diwakili oleh para ahli warisnya. Oleh karena itu, saya tadi sudah bercerita tentang wasiat umum, kita beralih kepada bentuk wasiat. Ya. Bentuk wasiat. Di dalam pasal 931 ya, wasiat itu dibagi 3. Ya, bentuknya itu ada 3. Yang pertama, wasiat holografis. Yang kedua, wasiat umum seperti yang saya ceritakan tadi, di mana saudara mengkonstatir, saudara mencatat kemauan pewaris, ya. Kemudian ada wasiat rahasia, ya, gehim testamen, wasiat yang tertutup. Saya menjelaskan yang sederhana supaya ada pemahaman yang menyeluruh kepada saudara. Jadi holografis itu, wasiat itu ditulis tangannya sendiri. Kemudian ditandatangani sendiri. Diberi tanggal sendiri, diberi bulan, terus. Semuanya tulisan tangannya sendiri. Tidak boleh tulisan tangan orang lain. Jadi harus yang bersangkutan, ya. Kemudian surat wasiat yang sudah dibuat dan ditulis dengan tangannya sendiri, ditandatangani, itu tidak punya arti kalau tidak diserahkan kepada notaris dan notaris kemudian menyimpan, ya.
Bagaimana caranya notaris menyimpan? Kalau surat wasiat holografis itu diserahkan dalam keadaan tertutup, berarti dimasukkan di dalam suatu amplop. Bisa wasiat holografis itu diserahkan dalam keadaan terbuka. Kalau wasiat holografis itu diserahkan dalam keadaan terbuka, maka notaris itu membuat akte penyimpanannya pada bagian bawah dari wasiat itu. Tetapi kalau klien itu menyerahkan dalam keadaan tertutup, maka notaris akan meminta kepada klien agar dia menulis bahwa di dalam amplop ini isinya adalah surat wasiat saya yang saya tanda tangani sendiri. Saudara mungkin masih ingat kasus yang cukup besar dan cukup panjang adalah kasusnya Han Puhok di Malang. Jadi surat wasiat yang dibuat, diketik, kemudian ditandatangani oleh pewaris. Diserahkan bukan oleh pewaris tetapi oleh temannya. Ya, akibatnya apa? Tidak memenuhi syarat formal, sehingga wasiat itu harus dibatalkan. Walaupun di Lapkrim ternyata betul itu ditandatangani oleh Han Puhok, tetapi yang menyerahkan itu bukan Han Puhok. Ya, betul tanda tangannya Han Puhok, kemudian diketik, di Lapkrim, formalitas sudah dipenuhi semua. Kenapa hal ini dilarang oleh peraturan, oleh undang-undang, oleh BW? Karena bisa saja seseorang itu minta untuk dilakukan pengurusan perpanjangan STNK. Ya, diserahkan belangko kosong, ditandatangani oleh yang bersangkutan. Kemudian penerima kuasa ngetik, dibuatlah surat wasiat. Oleh karena itu, dalam amplop yang tertutup pada surat wasiat holografis harus dicantumkan di dalam amplop itu bahwa isi daripada amplop tertutup itu adalah wasiat dari pewaris. Kemudian setelah notaris itu menyimpan di dalam protokolnya, jadi merupakan bagian daripada protokol notaris. Pada ketika disimpan, maka kekuatan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan, baik itu diserahkan dalam keadaan terbuka atau tertutup, maka sudah sama dengan kekuatan surat wasiat umum. Dan kapan mulai berlaku? Pada ketika dibuatnya akte penyimpanan itu. Bukan pada ketika surat wasiat itu dibuat. Mungkin surat wasiat itu dibuat sebulan, 2 bulan yang lalu mungkin. Tetapi berlakunya pada ketika dibuatnya akte penyimpanan. Karena sifatnya akte penyimpanan, jadi wasiat holografis itu, berarti setiap saat klien kita itu bisa datang meminta kembali wasiat holografis itu. Kalau diminta kembali, notaris harus berhati-hati. Ya, hati-hatinya di mana? Harus membuatkan akte pengembalian, dibuktikan dengan akte otentik sebagai pertanggungjawabannya notaris. Ya. Pengembalian surat wasiat holografis baik yang diserahkan terbuka atau yang diserahkan tertutup itu dianggap bahwa wasiat itu sudah dicabut. Ya. Kemudian bagaimana sikap notaris terhadap wasiat holografis kalau pewarisnya meninggal? Maka kalau tertutup, maka notaris wajib memberitahukan kepada para ahli warisnya dan kemudian mengajak bersama-sama
kepada balai harta peninggalan. Ya. Ini sama dengan geheim testamen. Perbedaannya di mana? Geheim testamen itu boleh ditulis orang lain, tetapi ditandatangani oleh pewaris. Boleh diketik, tetapi ditandatangani oleh pewaris. Pada wasiat rahasia geheim testamen itu selalu diserahkan dalam keadaan tertutup. Karena diserahkan dalam keadaan tertutup sama dengan holografis yang diserahkan dalam keadaan tertutup. Lalu bagaimana? Kalau tertutup, maka yang boleh membuka surat wasiat tertutup itu adalah balai harta peninggalan. Ketua balai nanti akan pada hari ini menghadap kepada saya Santoso, ketua balai harta peninggalan di Surabaya, misalnya, menghadap kepada saya, notaris yang disebut. Notaris itu yang menghadap. Kemudian notaris menyerahkan, dibuatkan berita acara. Saya nanti akan mencoba untuk melalui Pengwil, untuk memperbanyak bagaimana sih model dari berita acara pembukaan surat wasiat holografis yang diserahkan tertutup atau geheim testamen. Ya. Kemudian berita acaranya sudah nanti saya kirim ya. Selain ada 3 bentuk wasiat itu tadi, wasiat holografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia, geheim testamen. Ada lagi surat wasiat yang dibuat di bawah tangan. Ya. Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan itu diperbolehkan. Nanti kalau mau baca sekitar pasal 935 kalau tidak salah ya. Saudara baca nanti, ini disebut kodisil. Ya, kodisil. Kodisil itu hal-hal yang kecil-kecil yang menyangkut wasiat. Jadi untuk hal yang besar tidak bisa. Ya. Apa? Misalkan tentang pengangkatan pelaksana waris. Jadi pelaksana wasiat. Misalkan juga tentang penguburan. Yang ketiga tentang hibah wasiat. Hibah wasiat yang bagaimana yang boleh dibuat di bawah tangan itu? Tentang pakaian, tentang perhiasan, tentang perkakas-perkakas rumah tangga. Ya. Terhadap kodisil ini, terhadap surat wasiat yang dibuat di bawah tangan ini bisa dicabut setiap saat, juga dengan surat wasiat di bawah tangan. Jadi kodisil itu kalau mau dicabut ya cukup dengan surat di bawah tangan. Ya. Wasiat umum tidak perlu saya ulangi lagi, tetapi saudara harus mengingat hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dimuat di dalam wasiat umum. Karena kalau sudah menyangkut wasiat umum, ini tanggung jawab saudara. Kalau tadi holografis dan geheim yang buat kan klien kita sendiri, bukan kita yang buat. Tapi wasiat umum kita yang buat. Ya. Banyak ditemukan kesalahan di dalam membuat surat wasiat umum. Jadi saudara baca ya pasal 900 939. Jadi saudara pelajari dengan betul pasal 939. Dari pasal 939 yang banyak dilalaikan oleh rekan-rekan itu apa? Ditulis di sini. Setelah itu surat wasiat harus ditandatangani oleh si yang mewariskan. Jadi oleh pewaris ditandatangani. Kemudian notaris dan saksi. Jadi kalau saudara buat akte partai, biasanya kan penghadap,
saksi, notaris. Khusus surat wasiat umum tidak. Pewaris, notaris, baru saksi. Terbalik ya. Terbalik ya. Nah, di sini apa akibatnya? Berarti tidak dipenuhi syarat formal. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbaiki oleh Undang-Undang 2 Tahun 2014, ternyata yang semula saksi atas akte holografis itu 2, kemudian akte umum itu 2, Geheim testamen itu harus 4. Tadi sudah saya jelaskan tentang bentuk wasiat ya. Holografis, wasiat umum, wasiat yang saudara buat atas permintaan klien, kemudian ada Geheim testamen, wasiat tertutup, wasiat yang rahasia. Seluruhnya tertulis. Ya. Tertulis di bawah tangan, dimasukkan amplop, holografis, di bawah tangan, diserahkan terbuka, dibuatkan akte penyimpanan di bawah tulisan itu, sedangkan yang amplop harus ditulis di dalam amplopnya. Ada lagi bentuk wasiat lain yang dibuat di bawah tangan. Nah, dan mendapatkan penghargaan walaupun dibuat di bawah tangan, yaitu terhadap kodisil. Jadi tentang apa itu kodisil itu? Tentang pengangkatan pelaksana wasiat, tentang penguburan, tentang hibah wasiat. Ya, hibah wasiat apa yang boleh? Pakaian, perhiasan badan, dan perkakas. Ya. Sekarang tadi sudah saya jelaskan tentang akte wasiat umum yang saudara buat. Saudara perhatikan pasal 930. Dan ini banyak dilakukan oleh rekan-rekan ya. Suami istri menghadap kepada notaris. Si suami mengatakan, "Pak, nanti kalau saya meninggal dunia, rumah saya itu, Pak, untuk anak saya nomor 1. Gimana, Bu? Saya juga sama." Jadi suami istri ini sepakat bahwa rumah yang dihuni akan diserahkan kepada anak nomor 1. Dibuatlah oleh notaris, menghadap kepada saya, Tuan A, kemudian 2, Nyonya B, suami istri. Maka wasiat yang seperti itu batal. Ya, kenapa batal? Karena kecil kemungkinannya, walaupun ada, si suami istri itu meninggal bersamaan. Karena tidak mungkin atau kecil kemungkinan meninggal bersamaan, karena itu oleh pasal 930 itu dilarang. Dalam satu akte wasiat tidak boleh ada 2 orang yang menghadap. Penghadapnya pasti 1 atau penghadapnya harus 1, tidak boleh 2. Demikian juga seperti yang saya jelaskan tadi. Saksi-saksi pada wasiat umum itu tidak boleh keluarganya, anaknya, istrinya, familinya, sampai menyamping semenda. Semenda itu keluarga daripada istri pewaris. Kalau terjadi perceraian dengan istri pertama, hubungan semenda itu tetap ada, tidak terputus. Ya, itu harus hati-hati. Apalagi yang banyak terjadi? Yang banyak terjadi ada keluarga A dan B, suami istri menghadap kepada notaris dengan permintaan, "Pak, rumah ini, Pak, rumah nomor 1 ini untuk anak nomor 1. Rumah nomor 2 ini untuk anak nomor 2. Rumah ketiga ini untuk anak yang ketiga." Kemudian notaris membuat wasiatnya. Wasiat nomor 1, pewaris menyerahkan rumah itu kepada anak pertama. Pewaris itu ayahnya ya.
Tidak boleh ayah dan istrinya membuat dalam satu wasiat, tidak boleh. Surat wasiat yang kedua juga sama. Ya, ayahnya memberikan rumah kedua kepada anak kedua. Surat wasiat nomor 3, si ayah memberikan rumah nomor 3 kepada anak nomor 3. Pada ketika ayah itu meninggal dunia, maka wasiat nomor 1 dan nomor 2 itu batal. Loh, kenapa Pak batal? Karena setiap saudara membuat wasiat, saudara biasa pada umumnya mengawali, saya hapus semua surat wasiat yang saya buat sebelum surat wasiat ini. Berarti wasiat nomor 1 dihapus dengan wasiat nomor 2. Wasiat nomor 2 dihapus oleh wasiat nomor 3. Akibatnya apa? Akibatnya rumah nomor 1 dan nomor 2 diwariskan juga kepada anak nomor 3. Karena itu harta warisan yang ditinggalkan, bukan yang dihibah wasiatkan. Yang semula tujuannya dihibah wasiatkan, tetapi karena dianulir dengan akte-akte berikutnya, menyebabkan harta itu menjadi harta yang menjadi milik para ahli warisnya. Hibah wasiatnya gugur, sehingga timbullah kerugian. Siapa penyebab kerugian itu? Penyebab kerugian adalah saudara. Karena saudara penyebab kerugian, saudara wajib untuk bertanggung jawab. Ya. Ya. Kemudian yang lain ya, tentang wasiat rahasia. Rahasia sama dengan yang holografis ya. Perbedaannya pada rahasia ini boleh ditulis tangan orang lain atas permintaan pewaris, tetapi ditandatangani oleh pewaris. Boleh diketik, tapi ditandatangani oleh pewaris. Dua-duanya itu harus diserahkan dalam keadaan tertutup, disegel. Karena disegel, maka pewaris harus mencatat di atas amplopnya yang keterangan isinya bahwa isi amplop ini adalah wasiatnya dia. Ya. Nah, terhadap wasiat yang seperti itu ya juga sama mekanismenya dengan wasiat holografis yang tertutup. Diserahkan kepada notaris, kemudian notaris membuat akte namanya pengalamatan. Ya, sama dengan akte penyimpanan. Ya, disimpan oleh notaris bersama-sama dengan minuta notaris yang lain, ya. Kewajibannya apa? Kewajiban notaris waktu menerima amplop-amplop seperti itu, menulis penjelasan, menyatakan di dalamnya bahwa pewaris menulis keterangan itu dalam keadaan kehadiran notaris dan para saksi. Ya. Pada ketika surat itu sudah disimpan di notaris, maka surat wasiat itu mulai berlaku pada ketika penyimpanan dan dianggap telah ditandatangani oleh pewaris sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Ya, dua-duanya wasiat tertutup, wasiat holografis tertutup dengan geheim testamen itu sama-sama diserahkan kepada balai. Berikutnya ya, tentang pembuatan wasiat keadaan tertentu. Ini sebetulnya bukan wilayah saudara, tetapi saudara juga harus tahu bahwa bagaimana kalau warga negara Indonesia itu berada di luar negeri, ya, maka harus dibuat dalam bentuk akte otentik dan mengindahkan formalitas yang berlaku di negeri tempat akte itu dibuat, ya.
Kemudian bagaimana kalau wasiat itu dibuat oleh tentara yang sedang berperang? Ya, dibuat di hadapan perwira, serendah-rendahnya berpangkat letnan ya, atau yang menggantikan. Bagaimana kalau wasiat itu dibuat oleh seorang yang sedang berlayar? Maka dibuat di hadapan nahkoda kapal. Bagaimana kalau pada ketika terjangkit pandemi COVID ini? Nah, itu di pegawai negeri juga bisa. Pegawai rumah sakit juga boleh membuat wasiat. Ya. Wasiat yang seperti itu ya, bila pewaris itu meninggal 6 bulan setelah berhentinya keadaan ya, dan belum dituangkan dalam akte notaris, itu menjadi berakhir. Itu yang diberi batas waktu ya. Tadi sudah saya singgung tentang tanggung jawab perdata notaris ya. Khususnya kalau pembuatan wasiat umum dalam satu akte dibuat oleh 2 orang, itu batal ya. Kemudian objeknya milik orang lain ya. Kemudian karena wasiat itu seharusnya dibuat dalam satu wasiat, ternyata saudara buat dalam bentuk 3 wasiat, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka kalau dibuat seperti itu, wasiat nomor 2 menghapus wasiat nomor 1, wasiat nomor 3 menghapus wasiat yang nomor 2. Kemudian ada kewajiban dari notaris. Ya. Kewajiban itu setiap notaris, setiap mereka yang menyandang predikat notaris mempunyai kewajiban untuk melaporkan pada daftar pusat wasiat selambat-lambatnya pada tanggal 5 pada bulan berikutnya tentang ada tidaknya wasiat. Ya. Ini perlu saya jelaskan khususnya sebelum tahun 2014. Jadi Undang-Undang Jabatan Notaris itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, kemudian diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ternyata ditulis di dalam pasal 84 dan 85 ya. Kalau ternyata notaris itu tidak mendaftarkan, tidak melaporkan ke daftar pusat wasiat, maka wasiat itu menjadi di bawah tangan. Wasiat itu batal demi hukum. Dan ditulis juga notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Notaris itu juga dianggap melakukan pelanggaran, sehingga bisa ditegur secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Ya. Ini yang tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pasal 84 dan 85 ini dihapus. Sehingga tidak ada sanksi terhadap kelalaian notaris itu. Kemudian saya tambahkan terhadap kewajiban ahli waris untuk tidak mempergunakan hak berpikir dan hak istimewa. Jadi kalau saudara diminta oleh klien, Pak, tolong dalam surat wasiat itu ditulis bahwa ahli waris saya tidak boleh menghitung aktiva dan pasifa saya. Langsung terima saja. Itu tidak diperkenankan. Yang kedua, pewaris mengatakan, saya hibah wasiatkan kepada si A, tetapi
si A tidak boleh menjual sampai kapanpun. Syarat itu juga menjadi batal. Tidak bisa. Ya. Kemudian yang diperbolehkan sejenis lompat tangan, tetapi bukan lompat tangan, ya. Dihibah wasiatkan kepada anaknya, anaknya boleh memanfaatkan, mempergunakan, menjual, tetapi kalau ada sisa, si pewaris sudah berpesan agar diserahkan kepada cucunya. Jadi itu lompat tangan yang diperbolehkan. Jadi kesimpulannya apa terhadap wasiat itu? Kesimpulannya, wasiat holografis bisa dicabut dengan cara menarik kembali. Geheim testamen itu bisa dicabut dengan menarik kembali. Tetapi kedua-duanya notaris akan meminta dibuatkan akte pembatalan. Kita beralih kepada materi lain tentang pencabutan dan gugurnya wasiat. Wasiat tadi diuraikan bahwa terhadap yang holografis bisa ditarik, tetapi untuk kepentingan notaris harus ada akte penarikan. Ya, harus dibuat akte otentik bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris sudah ditarik, supaya seolah-olah tidak pernah terjadi wasiat itu. Kemudian bisa dengan akte tersendiri tadi, baik geheim maupun holografis maupun akte umum, dalam satu akte tersendiri. Yang kedua, bisa dicabut dengan wasiat berikutnya. Jadi pada waktu pewaris membuat wasiat pada tahun 2000, sekarang dia mau memperbaiki wasiatnya dengan isi yang berbeda, maka akte yang kedua ini akan menghapus akte yang pertama. Kenapa? Karena akte yang kedua itu selalu mencantumkan saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat yang pernah dibuat oleh saya sebelum surat wasiat ini. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Ya. Selain itu pencabutan wasiat, ya. Lalu bagaimana wasiat? Wasiat itu akan selalu efektif atau tidak? Ya. Ternyata wasiat itu menunjuk seseorang. Kalau saya meninggal dunia, maka rumah ini saya hibah wasiatkan kepada anak nomor 1. Ternyata anak nomor 1 meninggal dunia sebelum pewaris. Ya, karena meninggalnya sebelum pewaris, maka gugur wasiat itu. Seolah-olah tidak pernah ada. Tetapi kalau waktu pewaris itu meninggal, penerima hibah wasiat itu ada, kemudian 1 hari kemudian meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 830, wasiat itu terbuka pada ketika orang itu meninggal. Jadi pada ketika ayahnya meninggal tanggal 1, beralih kepada anaknya sebelaku penerima hibah wasiat, anaknya meninggal tanggal 2, maka digantikan oleh ahli waris daripada anaknya. Bisa istri dan anak-anaknya. Jadi istri itu tidak pernah mewaris dari mertua. Istri itu selalu mewaris dari suaminya. Ya. Kalau suaminya itu meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, maka si istrinya, si menantunya itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena kedudukan anak ini kemudian digantikan oleh cucunya almarhum. Ya. Kemudian karena objeknya musnah. Jadi saya membuat wasiat kalau saya meninggal dunia, rumah jalan ini nomor 1 untuk anak saya nomor 1. Ternyata waktu saya meninggal dunia, jadi selama saya hidup,
rumah itu sudah kena tsunami. Tidak ada sudah berarti. Atau rumah itu saya jual. Ya. Jadi saya jual sewaktu saya hidup. Tetapi saya tidak merubah wasiatnya. Sehingga wasiat itu tidak mempunyai arti apa-apa. Kemudian isinya, ya, ini tolong saudara perhatikan dengan benar dalam pembuatan wasiat umum. Isi wasiat itu hanya 2, ya. Jadi saudara tidak usah buat macam-macam, ya. Hanya ada 2. Satu hibah wasiat, yang kedua itu erfstelling. Erfstelling itu menunjuk kalau saya meninggal dunia, saya tunjuk Tuan A sebagai ahli waris saya. Berarti istri dan anak-anak saya bukan ahli waris. Karena saya tunjuk. Ini khusus hukum perdata barat, ya. Khusus terhadap mereka yang tunduk kepada hukum perdata. Terhadap mereka yang tunduk kepada hukum Islam tidak ada. Erfstelling itu tidak ada, ya. Hibah wasiat pun dibatasi. Jadi di sini isinya hanya 2. Hibah wasiat itu memberikan sesuatu kebendaan kepada orang lain. Ya. Kalau erfstelling itu menunjuk seseorang sebagai ahli warisnya. Sehingga begitu si pewaris menunjuk seseorang sebagai ahli warisnya, tidak perlu disebutkan harta kekayaannya. Saya tunjuk si A sebagai ahli waris saya. Saya angkat si A sebagai ahli waris saya. Berarti ahli waris saya adalah hanya si A. Akibatnya apa? Apakah surat wasiat itu melanggar hak-hak legitimaris? Iya. Apakah boleh surat wasiat itu melanggar hak-hak legitimaris? Boleh. Lalu gimana kalau terlanggar? Kalau terlanggar, si legitimaris itu mempunyai hak untuk menuntut. Jadi kalau hak itu tidak dipergunakan, maka wasiat itu berlaku. Kalau ahli waris legitimaris itu menuntut, maka harus dilakukan inkorting, dikurangi. Berarti harus dihitung budel warisannya. Jadi jumlah semua aktifanya, semua harta kekayaan yang pernah dihibahkan, termasuk harta-harta yang dihibah wasiatkan atau diwasiatkan. Itu dijumlah seluruhnya, itu disebut budel warisan. Nanti saudara dalami terhadap hal itu, saudara baca dengan cermat Pasal 920. Jadi kalau saudara lalai mencantumkan pelaksana wasiat, maka pewaris boleh membuat surat tersendiri di bawah tangan siapa pelaksana wasiat. Kalau ternyata pewaris itu tidak sempat membuat, sehingga wasiat umum yang saudara buat tidak ada pelaksana wasiatnya, maka para ahli warisnya melalui penetapan pengadilan akan meminta agar ditunjuk pelaksana wasiat. Tugas pokok utama dari pelaksana wasiat adalah melaksanakan kehendak terakhir dari pewaris, seperti tertulis dalam wasiatnya, khususnya menyerahkan hibah-hibah wasiat. Saudara baca nanti ya pasal 112 Perkaban 3 tahun 97. Di sana ada 3 akte, keterangan hak mewaris, kemudian akte pembagian harta warisan, kemudian ada hibah wasiat. Jadi hibah wasiat yang dilakukan oleh pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat bertindak untuk kepentingan pewaris yang meninggal dunia. Pelaksana wasiat itu menghibah wasiatkan kepada yang ditunjuk dalam wasiat. Judul aktenya apa? Judul aktenya adalah akte wasiat. Ya.
Kemudian pelaksana wasiat itu bisa memperoleh manfaat enggak? Enggak ada. Pelaksana wasiat itu ternyata tidak memperoleh manfaat apapun atas pelaksanaan itu. Ya, pelaksana wasiat itu hanya bisa menguasai barangnya dan paling lama penguasaan itu 1 tahun. Ya, jika pelaksanaan wasiat itu hanya untuk menguasai, maka tindakan-tindakannya juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kepemilikan. Tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan menguasai, ya. Kemudian atas penguasaan itu dapat mengakibatkan timbulnya biaya, timbulnya perselisihan. Terhadap timbulnya biaya, maka pelaksana wasiat bisa meminta kepada para ahli warisnya atau kepada penerima hibah wasiat dengan melakukan inkorting terhadap harta yang diterima oleh ahli waris yang ditunjuk. Terhadap perselisihan, adanya perselisihan, maka pelaksana wasiat itu mewakili pewaris untuk melakukan pembelaan-pembelaan bagi kepentingan almarhum. Kemudian kewajiban pelaksana wasiat yang sudah diatur dalam undang-undang, jadi tidak perlu lagi diatur dalam surat wasiat, adalah menyegel harta warisan. Tetapi maksudnya menyegel itu bukan untuk memiliki, hanya untuk mengamankan, ya. Kemudian membuat catatan terhadap harta dan kemudian menagih hutang. Menagih hutang itu kalau kedudukan pewaris adalah kreditur, ya. Ya. Kemudian ada seseorang, ya, ada seseorang tidak pernah membuat wasiat, ya, tetapi dia mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat. Apa tujuannya? Tujuan diangkatnya pelaksana wasiat pada mereka yang tidak membuat wasiat, tidak pernah mengatur harta bendanya di dalam surat wasiat, maka pelaksana wasiat ini mengatur terhadap harta-harta yang diperoleh oleh ahli waris ab intestatu. Jadi bukan ahli waris testamenter, ya. Jadi pengangkatan pelaksana wasiat itu bisa dengan surat wasiat yang biasa saudara buat, surat wasiat umum. Saudara sebutkan pewaris menunjuk sebagai pelaksana wasiat adalah Tuan A dan Tuan B. Kalau disebutkan 2 orang, maka harus hati-hati. Ada kemungkinan pertama menunjuk A atau B. Bila mana A itu berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka B dapat melaksanakan wasiat. Kemungkinan kedua, A dan B itu ditunjuk oleh pewaris, tetapi langsung di-split tugasnya. Tugasnya A itu apa, tugasnya B itu apa. Itu kemungkinan ada seperti itu. Karena itu saudara harus tanya kepada pewaris. Yang berikutnya, pengangkatan pelaksana wasiat itu melalui surat di bawah tangan. Yang tadi saya sudah jelaskan. Bisa di bawah tangan, ya, tentang penguburan, tentang pelaksana wasiat, dan bisa hibah wasiat terhadap hal-hal yang kecil, sendok, garpu, tempat tidur, dan lain-lain. Yang ketiga, di dalam akte notaris tersendiri. Ya, orang itu membuat akte menunjuk pelaksana wasiat, sedangkan dia sendiri tidak pernah membuat wasiat. Ya, pelaksana wasiat ini tujuannya apa? Untuk membagi kepada ahli waris ab intestatu. Ahli waris yang ditunjuk berdasarkan undang-undang. Ya, kalau ada wasiat itu umum menunjuk. Jadi menunjuk
pelaksana wasiat untuk mengatur harta kekayaan pewaris dalam hubungannya dengan penerima hibah wasiat atau penunjukan seseorang sebagai ahli waris. Saya sampai hari ini tidak menemukan ketentuan yang menganulir salah satu pasal di dalam BW. Disebutkan di dalam BW itu pasal 1006 bahwa anak di bawah umur, mereka yang diberi pendewasaan terbatas, jadi karena perbuatan tertentu dia melalui penetapan pengadilan diperbolehkan. Kemudian wanita yang sudah menikah. Jadi hal ini mendapatkan perhatian, saya memberikan perhatian terhadap dianggap tidak cakapnya seorang wanita yang sudah menikah itu sebagai pelaksana wasiat. Pernah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 yang menyatakan bahwa yang pertama, bahwa BW itu buku pelajaran, ya, bukanlah undang-undang. Mahkamah Agung rupanya lalai waktu menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung 3 nomor 63 dengan mengatakan BW adalah buku pelajaran. Mengapa saya mengatakan lalai? Karena sebelum terbitnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63, Indonesia pernah menerbitkan Undang-Undang nomor 5 tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan buku kedua BW dihapus kecuali hipotek. Dihapus. Kan tidak mungkin Undang-Undang Pokok Agraria itu menghapus buku pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, surat edaran Mahkamah Agung itu juga menghapus beberapa pasal di dalam KUH Perdata, khususnya kecakapan bertindak dari seorang perempuan, pasal 108, pasal 110, dan sebagainya. Tetapi dalam surat edaran Mahkamah Agung itu tidak pernah mencabut pasal 1006 ini. Sehingga kalau seorang perempuan ditunjuk sebagai pelaksana wasiat, nah ini bisa macam-macam penafsiran. Kalau kita menggunakan Undang-Undang nomor 1 tahun 74, berarti perempuan cakap. Kenapa? Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74, dalam pasal 31, kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, sama. Oleh karena itu, mereka seharusnya cakap untuk diberi mandat sebagai pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat itu tidak turun-temurun. Jadi pelaksana wasiat kalau meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, maka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Ya. Demikian juga pelaksana wasiat itu tidak boleh dipaksa. Ya. Dan setelah dia menerima, dia mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan. Menyelesaikan gimana? Menyerahkan hibah wasiat itu kepada yang ditunjuk. Menguasai harta warisan itu boleh. Menyegel harta warisan itu juga boleh. Mencatat boleh. Menguasai boleh. Menagih boleh. Jadi kedudukannya sebagai kreditur. Lalu memberi pertanggungjawaban dan memisahkan atau membagi warisan. Jadi dengan akte pembagian waris. Nanti saudara baca PP 24 tahun 97 pasal 42 yang berkaitan dengan pasal 111 Perkaban 3 tahun 97. Kapan berakhirnya tugas pelaksana wasiat itu? Kalau pelaksana wasiat itu meninggal dunia, ya, atau tugas pelaksanaannya selesai dikerjakan.
pelaksana wasiat kehilangan kecakapannya. Misalkan menjadi gila, atau karena pelaksana wasiat itu dipecat dalam kedudukannya. Ya. Saudara-saudara, teman-teman sejawat, itu ringkasan dari Patsal 830 dan seterusnya, 830 sampai 1130 ya. Semoga saudara dapat memahami. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan. Semoga dalam tanya jawab dapat semakin berkembang dan saudara mendapatkan pemahaman yang utuh. Terima kasih dan selamat sore.